Yasinan yang kita persoalkan itu bukan masalah baca Yasin. Kayak ini ada Yasin Fadilah. Cara membacanya Yasin, 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 Yasin. Ini kira-kira kiroah apa gitu loh. Padahal Ibnu Abdul Barr jadi sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, membaca Al-Quran dengan qiraat syaddah itu ijma' haram. Apalagi ini syad aja enggak. Kita tidak pernah mendapatkan dari manapun akwal ulama dari kiroah yang sab'ah walaupun asyarah walaupun isrun kalau kita kembangin, nggak ada pernah satupun yang membaca memberikan suatu bacaan Yasin, Yasin, Yasin. Padahal jangankan menambah sampai 7, nambah satu huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah satu ayat di dalam Al-Quran, satu lafaz dalam Al-Quran, satu huruf nggak boleh. Nah inilah. Nah, oleh karena itu yang kita persoalkan bukan baca Yasin. Kembali ke Yasin Fadilah, ini sebenarnya persoalan lain. Mengulang Yasin 7 kali itu bukan qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu kalau Yasin misalnya dibaca Yasun, baru qiraah syadzah itu. Ini cuma takrir, cuma tardidil ayat. Mengulang-ulang bacaan ayat di dalam kitab-kitab hadis itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada yang mengulang-ulang 1 ayat, ada yang mengulang-ulang 2 ayat sampai pagi. Coba baca di dalam kitab At-Tibyan, saya tidak hafal hadisnya itu. Kemudian menyelah-nyelahi doa antara surat Yasin, menyelah-nyelahi doa antara Al-Quran itu juga tidak apa-apa. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, setiap ada surah yang menerangkan azab, ya ta'awwad. Kalau ada surah, ada ayat tentang rahmah, beliau memohon kepada Allah turunnya rahmat itu. Mungkin orang yang baca surat Yasin ada hajat khusus itu. Dan itu dianjurkan. Dan ini bukan berarti membaca Yasin Fadilah itu dianjurkan. Tidak ada pernyataan ulama baca surat Yasin lebih afdal dari Yasin Fadilah lebih afdal. Tidak ada. Cuma kalau membaca surat Yasin dengan cara seperti itu dan ada ijazahnya, insya Allah ada khasiatnya. Dan khasiat ini diakui oleh para ulama, termasuk dalam kitab yang disebutkan tadi, Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangannya Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, ada bab khusus fi khawasil Quran. Bab yang menerangkan tentang khasiat-khasiat Al-Quran. Dan ini juga diakui oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Kata beliau, wa minal ma'lum anna di kalamin nas manafi' anna di kalamin nas manafi' mujarrabah wa fawaid mujarrabah. Ucapan manusia saja ada mantra-mantra, jampi-jampi itu ada khasiatnya. Fa kaifa bi kalamillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan Al-Qur'an? Apalagi Al-Qur'an itu banyak khasiatnya. Mungkin yang baca surat Yasin Fadilah karena tertarik dengan khasiatnya itu. Ya mungkin nanti akan tanya itu, dari mana dasarnya Al-Qur'an hadis itu khasiat. Nah, khasiat itu kan tidak harus dari Al-Qur'an dan hadis. Ada yang dari Al-Quran dan hadis seperti khasiat tentang maghfirah ya bagi orang yang baca surat Yasin, atau mungkin bisa mengentaskan krisis ekonomi yang baca surat Waqiah. Kata para ulama, khawasul Quran itu bisa diperoleh dengan tajarrubat, tajaribil shalihin, pengalaman orang-orang saleh, wa ilhamatil arifin, dan ilham atau mukasyafah yang diterima oleh orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah mengkhususkan, ya, mengkhususkan sesuatu yang umum. Karena ibadah yang mutlak harus kita biarkan mutlak, ibadah yang maksus kita harus biarkan maksus. Bisa saja tertaksis oleh waktu, tempat, atau kaifiyah, ya kan gitu, atau kadar, atau sebab, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis. Selagi ibadah itu tidak terkait dengan jenis, sebab, kadar, kaifiyah, kemudian termasuk sifat itu, tempat dan juga waktu, maka kita biarkan mutlak. Artinya iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi, begitu aja. Atau yang jelas Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, kapan saja, termasuk surat Yasin. Yang menjadi permasalahan, kenapa yang menjadi populer surat Yasin dan itu hanya dikhususkan untuk kematian dan orang-orang mati saja, padahal Allah mengatakan dalam surat Yasin juga liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu buat peringatan yang hidup. Walaupun diantara para ulama menafsiri hayyul qalb, ya, tapi kalau orang punya hati hidup, badannya nggak hidup, nggak mungkin juga. Intinya bukan untuk orang yang mati. Nah,
mengkhususkan sebagian surat itu tidak apa-apa. Ada seorang sahabat dalam riwayat Al-Bukhari, ketika menjadi imam di Masjid Quba, setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat. Akhirnya dilaporkan, akhirnya oleh jamaahnya disuruh berhenti membaca surat Al-Ikhlas. Lalu katanya dia, kalau saya disuruh berhenti, saya memilih berhenti jadi imam. Tetapi jamaahnya keberatan kalau dia berhenti menjadi imam. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW ditanya, apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti perintah kaummu? Katanya kamu setiap rakaat dalam sholat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain. Lalu apa jawaban dia? Kata dia, inni uhibbuha ya Rasulullah, saya senang surat Al-Ikhlas. Lalu kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu pada surat Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke surga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan hadis ini boleh mentahsis sebagian ayat Al-Quran bimailin nafsi wal istikthari minhu, dengan kecondongan hati dan memperbanyak membacanya, dan itu tidak dianggap meninggalkan dan membenci yang lain. Biarkanlah orang membaca yasinan daripada orang tidak baca surat yasin. Apalagi memang surat yasin ini memang dianjurkan dibaca dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya riwayat Abu Ya'la, man qara'a yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah isnaduhu jayyid, barang siapa yang baca surat yasin pada malam hari maka dosanya diampuni. Jadi memang berarti ini mengandung hukum masyru', dianjurkan membaca yasin tiap malam. Tiap malam membaca surat yasin. Orang-orang kita kalau tidak berkumpul kadang malas. Daripada tidak baca surat yasin, biarkan berkumpul, yang penting mereka baca surat yasin.